Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Nursalim Cahyono, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, dari Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Nursalim Ahyono, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi PKS. Saya lahir di Gisting 23 Juli 1990, ya sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Saya lahir sampai besar sampai lulus SMA di Gisting. SD negeri di Gisting, SMP negeri di Gisting, dan SMP dan SMA Muhammadiyah masih di Gisting juga. Kemudian lulus SMA itu 2008, ya pengen suasana baru biar nggak semuanya di Gisting. Ntar kuliah juga di Gisting itu nggak ada kampus ya, makanya nggak kuliah di Gisting dulu. Jadi saya mutusin buat pada tahun 2008 itu, tadinya saya nyoba diseleksi di perguruan tinggi negeri, waktu itu di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena cukup tertarik juga dengan keuangan gitu. Waktu itu ya alhamdulillah nggak lolos, terus akhirnya tetap kuliah di seberang, di Depok tepatnya, di salah satu perguruan tinggi swasta yang concernnya di ekonomi perbankan syariah waktu itu. Kurang lebih saya ya kuliah normal-normal aja ya pada umumnya, cepet juga enggak, maksudnya ya telat juga enggak gitu. Lulus 4 tahun, lulus 2012, waktu itu wisuda sekitar bulan November. Kemudian setelah wisuda pulang dulu sebentar ke Gisting, istirahat sampai nunggu apply job-job, lamaran-lamaran kerjaan yang ada di Jakarta. Nah pas di 2013 lah saya dapat panggilan kerja di salah satu bank swasta syariah yang ada di Indonesia, di Bank Muamalat. Kemudian kenapa saya kok tiba-tiba terjun langsung gitu di politik praktis sebagai caleg, dan nanti ketika terpilih ditetapkan sebagai anggota dewan, ya tentunya ini ada perjalanan tersendiri sih. Selama saya dulu aktivitas di Jakarta, di Bekasi, di Depok itu ya sedikit banyak mengikuti gitu perjalanan salah satu partai politik, dan kebetulan saya juga salah satu kader binaan lah yang diberi pandangan-pandangan politik oleh partai PKS. Kemudian pas pulang ke sini, pulang fokus di usaha. Selain itu juga pas pulang ke sini saya juga lapor sama pembina saya dulu di Jakarta bahwa mau pulang kampung, mau pindah ke Lampung. Ya terus dapat rekomendasi juga ketika pindah ke Lampung,
untuk lapor di pengurus PKS tempat di DPD Tanggamus. Dan akhirnya pas ketika pindah, usaha tetap jalan, dan saya juga tetap mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana jadi kader gitu di Partai PKS. Setelah selesai pilihan bupati itu kan tahapan menjadi caleg kan sudah dilalui kan, dari berkas segala macam kan sampai verifikasi. Tentunya ketika kita mendaftar aja masyarakat tuh udah langsung tanya kan, oh nyalon sebagai dewan gitu kan. Tentunya ya kita harus langsung sambut juga, walaupun belum masa kampanye. Oh ya, kita jelaskan begini-begini, apa sih niatan yang menguatkan kita untuk menjadi anggota dewan, seperti itu. Kemudian ketika menjadi seorang politikus ini ya, gimana caranya kita bisa menempatkan diri sesuai porsi lah, karena kan kita ini nggak bakal mampu memuaskan semua orang gitu, semua konstituen kita bahasanya, yang artinya sesuai porsi. Ketika reses ya kita benar-benar mengadakan kegiatan, entah kunjungan atau kita undang, ya artinya biar itu menjadi momen kita bisa ketemu masyarakat, kita bisa menjelaskan posisi kita itu seperti apa, kemudian progres kita sebagai dewan, aspirasi ataupun usulan-usulan selama ini yang sudah kita obrolkan tuh sudah sampai mana gitu kan pengajuannya. Mungkin kalau sampai detik ini kan baru masuk di epokir, nah mudah-mudahan kan bisa berlanjut dan bisa terrealisasi sesuai harapan masyarakat. Dan selain reses juga ya, ketika ada hal-hal berkaitan dengan kemasyarakatan, ya entah bentuk baksos ataupun gotong royong ataupun perkumpulan yang lain lah, paguyuban itu ya saya sebisa mungkin tetap menghadirkan diri, jadi nggak melulu menunggu pas waktu reses. Setidaknya kan ketika saya tetap hadir ataupun tetap membuka pintu bagi masyarakat yang mau silaturahim, ya ketika ada obrolan-obrolan ringan, ya tentunya itu menjadi muncul aspirasi dari mereka dan muncul ide ataupun inspirasi yang tentunya untuk kebaikan kita semua ke depannya, ya tentunya bisa menjadi tambahan keilmuan lah buat saya ketika saya bisa banyak ketemu orang gitu, seperti itu. Kalau harapan dan pesan untuk eksekutif, tentunya fungsi kita legislatif ini adalah mitra eksekutif ya. Ya tentunya selama perjalanan periode ke depan kita bisa sama-sama bekerja sama dengan baik, bisa sama-sama saling menjaga. Artinya saling menjaga ini ya kita sama-sama saling menjaga apa yang kita lakukan ini tentunya untuk kemaslahatan masyarakat, tanpa ada hal-hal yang kita lakukan yang melanggar dengan aturan-aturan ataupun undang-undang yang berlaku, seperti itu. Artinya kita saling menguatkan di situ. Kemudian kalau harapan secara pribadi sebagai legislatif, tentunya maunya kami dewan ini pokok-pokok pikiran kita, rekomendasi kita ini ya benar-benar menjadi prioritas juga, karena kita mengusulkan ini ya benar-benar dari hasil kita terjun ke lapangan, dari kita tinjau ke lokasi, apa sih dampak ketika ini diadakan, ketika ini dibangun ataupun ketika ini direhab. Tentunya biar bahan masukan eksekutif selaku pengguna anggaran ini tidak melulu dari hasil mungkin staf-staf di dinas, jadi melulu cuman melanjutkan yang kemarin. Jadi mungkin terobosan baru yang bisa diusulkan, mungkin salah satunya melalui dewan ini ya bisa sama-sama ayo kita musyawarahkan, sama-sama kita akomodir untuk bisa realisasi, mungkin baik dari
apa ya, pembukaan wisata baru ataupun dari pembangunan infrastruktur yang tentunya untuk menunjang apa ya, menunjang kegiatan masyarakat lah untuk kemajuan Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfu'ah Febriani. Saya kelahiran Bekasi 4 Februari 1991. Kemudian saya sekarang sebagai istrinya Pak Nur Salim. Menikah 2015. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama usia 4 tahun, yang kedua usia 1,5 tahun. Menikahnya di Bekasi. Sebelum menikah saya sebagai penanggung jawab program di Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia di Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah punya anak disuruh berhenti karena udah ada 2 balita, jadi nggak mungkin keluar kota gitu. Dulu saya pergi lebih pagi, pulang lebih malam. Jadi akhirnya suruh berhenti. Sejak kelahiran anak yang pertama itu udah suruh berhenti bekerja. Jadi full sekarang di rumah. Pulang ke Lampung itu tahun 2016 ya, 2016 Maret. Oh ketemu gimana ya dulu. Jadi sebenarnya kita udah kenal di kampus, cuma memang beda jurusan. Dan terus kemudian saya tuh ada tugas luar kota tuh di Lampung selama udah sebulanan lah ya. Terus itu kan udah lama kan nggak pernah kontak, terus kemudian kontak lagi waktu itu pas dia di Lampung lah, itulah deket lagi gitu. Terus kemudian pas pulang dari Lampung langsung dilamar, jadi kita nggak ada pacaran. Orangnya penyayang, lembut, dan cukup apa ya, perhatian lah ya, perhatian sama anak-anak. Jadi kalau anak-anak dia pulang pasti nempel gitu sama ayahnya, terutama yang pertama kali ayahnya jadi dewan, karena dulu kan nggak pernah keluar-keluar, saya kerja di rumah, apa-apa di rumah, terus tiba-tiba ayahnya keluar-keluar tuh mulai bingung. Karena nanyain kan ayahnya kemana, biasanya ayahnya tuh kalau nggak takziah, kondangan itu perginya dia taunya itu. Nah kalau keluar kota jauh lama tuh dia agak bingung gitu, kenapa ayahnya kok nggak pulang-pulang, karena memang deket. Jujur awalnya ada perasaan gimana ya, takut lah ya, kenapa sih ya kok nyari yang ribet-ribet gitu. Padahal kan udah enak gitu, udah usaha di rumah, quality time banyak gitu, waktu sama keluarga banyak. Terus kenapa harus milih politik, tahu sendiri kan politik banyak resikonya, besok temen bisa lagi besok jadi musuh. Itu yang agak ya sebagai istri agak khawatir. Tapi alhamdulillahnya dia bisa meyakinkan saya untuk bisa, oh iya, insya Allah banyak kemaslahatan yang kita bisa bagikan untuk orang banyak ketika kita punya jabatan atau punya apa ya, ibaratnya jalan gitulah untuk bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu yang akhirnya saya jadi, oh iya, lupa gitu. Yang pertama pasti harus amanah. Amanah itu berarti harus menjalankan tugas ini dengan betul-betul, dengan optimal, dan penuh dengan penuh dengan totalitas lah ya, itu karena ini amanah yang akan nanti insya Allah ditanya oleh Allah. Jadi harus betul-betul bekerja untuk masyarakat. Yang kedua, selalu walaupun sibuk apapun harus tetap sayang keluarga, punya waktu untuk keluarga gitu. Itu aja sih.